Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dianing Pravitri dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Saya Muhammad Mustaqim Alidrus bersama teman saya, bersama dua teman saya yaitu Mbak Widya Nurkomariah dan Bais Kumalasari akan mempresentasikan Organisasi Pendidikan Pancasila. Pada hakikatnya, pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah, suatu negara, untuk menjamin kehidupan dan kelangsungan hidup generasi ke generasi penerusnya sebagai bangsa dan negara. Dan di sini kenapa pendidikan dikatakan untuk menjamin kehidupan dan kelangsungan hidup? Karena pendidikan tidak hanya memberi pengetahuan dan pengalaman, tapi juga mengajarkan kita pada sopan santun dan hal-hal yang benar, memupuk menjadi individu dewasa, individu yang mampu merencanakan masa depan dan mengambil keputusan yang tepat dalam hidup. Dan biasanya ini orang berpendidikan dikait-kaitkan dengan moral dan etika. Kenapa kok orang berpendidikan kayak orang yang nggak berpendidikan gitu biasanya? Maksudnya ini berkaitan dengan moral, biasanya berkaitan dengan moral dan etika. Dan karena moral dan etika ini sumbernya dari hati, kalau hati bersih, insya Allah moral dan etikanya akan baik. Begitu juga sebaliknya. Dan karena sumbernya dari hati, meskipun diajarkan atau dipupuk tentang moral dan etika yang baik, kalau hatinya tidak membuka, tidak menerima atau memberontak gitu, ya sama saja nasihat atau pembelajarannya akan percuma. Yaitu secara formal, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia di mana semua nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diambil dari nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Mustaqim tentang pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dengan tema urgensi pendidikan Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iis Kumalasari, biasa dipanggil Mala. Pendidikan Pancasila di sini sendiri mengarahkan perhatian pada moral mahasiswa yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sudah ada 5 sila sendiri. Nah, pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dapat kita terapkan perilaku seperti perilaku yang memancarkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama. Nah, maksudnya itu bukan berarti kita dapat berbaur dengan agama lain lalu menyembah Tuhan agama lain. Kita hanya bisa meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa itu adalah Tuhan kita sendiri. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sebagai manusia sendiri,
kita diwajibkan memanusiakan manusia yang lain, apalagi yang lebih tua. Kita diharuskan lebih sopan santun, lebih unggah-ungguh, apalagi di masyarakat kita sendiri. Dan perilaku yang bersifat beradab. Kita sebagai manusia harus dituntut punya attitude yang bagus. Jangan asal sembrono terhadap seseorang, mentang-mentang berani, mentang-mentang bisa, tidak boleh seenaknya sendiri di dalam masyarakat seperti itu. Nah, pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Perilaku yang mendukung seperti persatuan bangsa dalam masyarakat yang beragam kebudayaan dan kepentingan. Seperti yang kita tahu, di Indonesia sendiri banyak sekali suku-suku ragam. Nah, seluruh suku-suku di Indonesia adalah ciri khas Indonesia. Jadi kita dapat bersatu seperti contoh suku Jawa, suku Batak, suku Madura. Kita tidak ada perselisihan di antara kita, di antara suku maksudnya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perilaku seperti yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan, sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, atau kepentingan dapat diatasi melalui musyawarah. Nah, pada sila kelima atau terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perilaku yang benar-benar mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti bantuan KIP atau kesehatan sosial. Apalagi ya, mungkin kota gratis dari pemerintah di masa pandemi ini. Jadi setiap warga negara harus mendapatkan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi yang harus berlandaskan kepada nilai-nilai agama dan budaya bangsa itu sendiri. Maka nilai-nilai tersebut akan menjadi panduan dan keyakinan serta pegangan hidup warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau penjelasan emang kurang jelas, kami memohon maaf dan bisa ditanyakan mungkin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.